Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya pada mata kuliah Audit Sistem Informasi pada section 1 tentang keterkaitan audit, sistem, dan metodologi. Sebelum kita masuk ke pemahaman yang lebih jauh, kita harus pahami dulu tentang pengertian audit. Audit berasal dari bahasa Latin audire yang berarti mendengar atau to hear, yaitu pada zaman dahulu apabila seorang pemilik organisasi usaha merasa ada suatu kesalahan atau penyalahgunaan, maka ia akan mendengarkan kesaksian orang tertentu. Itu salah satu pembahasan yang akan kita titik tekankan hari ini. Jadi ketika kita bicara tentang audit, sebenarnya kita banyak menggunakan pihak-pihak eksternal untuk membuat suatu sistem jadi lebih maksimal dan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Berikutnya kita bicara adalah tentang sistem. Sistem bagi dunia teknologi sudah sangat familiar sekali, sering kita bicarakan. Ada beberapa statement yang bisa diambil. Yang saya ambil adalah dari Kusrini tahun 2017. Sistem adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Maksudnya seperti apa? Ini kita saling mengingatkan saja. Ketika teman-teman membahas sistem, di situ ada beberapa hal yang akan terhubung. Yang pertama adalah ada berkas data, kemudian ada sistem informasinya sendiri, kemudian laporan harian penjualan, dan ada usernya, administrator. Itu digambar, kita simulasikan kurang lebih pengertian sistem seperti itu. Kemudian berikutnya kita bicara tentang informasi. Informasi merupakan data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Kualitas suatu informasi yang sangat bernilai dan berguna bagi penerimanya tergantung pada beberapa hal, yaitu ada informasi yang harus akurat dan tepat pada waktunya serta relevan. Relevan bisa kita statementkan sebagai hal yang dapat kita terima secara spesifik. Ini menurut pengertian Jogianto pada tahun 2015. Berikutnya kita bicara secara keseluruhan, yaitu pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Semua aktiva dilindungi dengan baik atau tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer tersebut. Kita gabungkan beberapa pengertian tadi, pengertian audit, kemudian pengertian sistem, kemudian pengertian sistem informasi hingga terpaparkan kurang lebih pengertiannya seperti ini. Kemudian kita akan bicara step berikutnya adalah pengertian metodologi analisis. Dalam penelitian untuk pengembangan sistem ini menggunakan metodologi analisis dan desain sistem terstruktur atau struktur sistem analyze and design. Metodologi analisis dan desain terstruktur adalah metodologi yang digunakan pada tahap analisis dan tahap desain. Metodologi ini termasuk pada kelompok data oriented methodology yang menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Lebih spesifik, metodologi analisis dan desain terstruktur masuk dalam kategori data flow oriented methodology, di mana metodologi ini didasarkan kepada pemecahan dari sistem ke dalam modul-modul berdasarkan tipe elemen data dan tingkah laku logika modul tersebut di dalam sistem dengan metodologi. Dengan metodologi ini, sistem secara logika dapat digambarkan secara logika dan digambarkan secara logika dari arus data dan hubungan antar fungsinya di dalam modul-modul di sistem. Jadi metodologi kita gunakan ketika kita akan mengembangkan atau membangun sebuah sistem dengan beberapa argumen teknis yang bisa kita persiapkan dari awal, seperti arus datanya, kemudian koneksi antar fungsinya, itu yang harus kita lihat dari awal. Ada beberapa tahapan metodologi analisis. Yang pertama yaitu kebijakan dan perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain sistem, yang keempat seleksi sistem, yang kelima implementasi sistem. Biasanya hal ini yang kita gunakan saat kita menggunakan metodologi analisis.
Berikutnya adalah tugas. Instruksinya adalah buatlah resume tentang audit. Toolsnya gunakan ossafe.io dan Google Scholar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.